Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Jumpa lagi bersama Ibu Sulastri di hari kedua pesantren Ramadan kita di SD Negeri 1 Sukabumi. Anak-anakku masih berbahagia dan sehat semua ya. Di hari kedua ini kita akan membahas tentang kajian Islami dengan materi fikih, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik dan bahagia bukan? Alhamdulillah masih sehat semua ya, dan bisa mengikuti rangkaian acara pada pesantren Ramadan kita hari ini. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, tadahkan kedua tanganmu, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Dalil kewajiban berpuasa. Mengapa Bu kita orang Islam disuruh berpuasa? Baiklah nak, ini dia dalilnya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah dibacakan oleh Ibu Sulastri ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan sudah dibacakan juga oleh Ibu Rohmania ya tentang terjemahannya. Baiklah Ibu ulangi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini menjadi dasar kewajiban berpuasa bagi umat muslim ya nak, dengan tujuan kita agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya kita takut kepada Allah. Dengan mana caranya? Caranya yaitu terus mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 itu ada sebab-sebabnya ya. Mengapa Allah turunkan? Ini dia, asbabun nuzul, yaitu sebab Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama, ayat ini diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Yang kedua, puasa itu bertujuan untuk mencapai ketakwaan, yaitu kesadaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berpuasa, kita harus tahu dulu nak ya. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat wajib puasa. Hari ini Ibu akan menerangkan apa itu syarat sahnya berpuasa. Puasa kita bisa dikatakan sah jika memenuhi kriteria ini. Yang pertama, niat di malam hari. Niat ini boleh kita lakukan setelah sholat Isya misalnya, atau sholat taraweh, dan juga bisa kita baca atau kita ungkapkan, boleh di dalam hati, boleh dengan lisan ketika kita sahur. Tanpa membaca niat ini, baik di dalam hati maupun dengan lisan kita, maka puasa kita tidak sah nak. Yang kedua, menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar hingga maghrib. Artinya kita dilarang untuk makan, untuk minum, dan segala yang membatalkannya setelah imsak ya, sampai menunggu azan maghrib.
Bacaan niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Doa berbuka puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Kita ulang satu kali lagi ya. Doa berbuka puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Selanjutnya sunnah puasa. Sunnah ini artinya ketika kita lakukan kita mendapat pahala, tapi ketika kita tidak melakukannya kita tidak berdosa. Apa saja sunnah puasa ini? Yang pertama itu sahur. Nah, kita makan sahur itu sunnah loh. Semakin sunnah lagi ketika menjelang selesai imsak ya, menjelang imsak ya. Nah, Bu, bagaimana kalau kami lupa sahur? Masih boleh puasa kah? Iya dong, kan sunnah. Kalau kita sahur artinya dapat pahala. Kalau kita terlupa sahur karena kesiangan, kita tetap harus puasa. Namun kita tidak mendapatkan sunnah dari sahur tadi. Yang kedua, bercepat berbuka. Nah, inilah bentuk rahmatnya Allah, sayangnya Allah pada kita. Kita dianjurkan untuk memperlambat sahur hingga menjelang imsak. Kita juga dianjurkan untuk bercepat berbuka. Begitu terdengar azan maghrib di wilayah kita, segeralah kita berbuka puasa. Bahasa Tirna Mocoh ya. Kita minum meskipun seteguk air. Dengan sunnah lagi, jika kita punya kurma, kita makan kurma dan makanlah secukupnya, bukan makan sebanyaknya. Yang ketiga, membanyak zikir dan membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah mengingat Allah di bulan Ramadan karena akan berlipat ganda pahalanya. Yang selanjutnya, meninggalkan bicara kotor. Bicara kotor itu misalnya bicara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat,
bermanfaat, bicara yang menimbulkan orang lain sakit hati, bicara-bicara yang tidak baik ya. Selanjutnya hal yang membatalkan puasa. Jika kita melakukan hal ini, maka puasa kita dikatakan batal atau tidak sah. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah, masukkan air sirup ke mulut, misalnya makan buah ya. Atau kita ini mandi di sungai nih. Kita kentut di sungai itu. Atau kita missing di sungai, di dalam sungai itu. Nah, jadi kemaluan kita itu terbuka, masuklah. Nah, itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak boleh ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini mulutnya dikorek-korek misalnya, sikat gigi berlebihan jadi muntah, batal dong puasanya. Bu, bagaimana kalau muntahnya tidak sengaja? Kan yang dimaksud di sini dengan sengaja dong. Kalau tidak sengaja berarti belum batal. Yang ketiga, keluar sperma dengan sengaja. Nih nasihat untuk para lelaki, anak-anak ibu yang sudah mulai balik nih. Jaga diri ya, jaga nafsu supaya kita tidak melakukan hal ini. Yang keempat, jima dengan sengaja. Apa itu Bu jima, Bu? Jima itu adalah hubungan suami istri. Sebenarnya hubungan suami istri itu sah, tapi lihat sikon ya, situasi dan kondisi. Kalau bulan puasa ini di siang hari tidak boleh, meskipun suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Nanti nak ya, ini urusan orang dewasa. Yang kelima adalah hilang akal atau murtad. Hilang akal ini dia seperti epilepsi, yang punya penyakit epilepsi, ada masanya dia tidak sadarkan diri. Yang keenam itu murtad. Murtad itu artinya dia berpaling dari Allah, hatinya tertutup. Dia masuk agama lain selain dari agama Islam. Artinya murtad. Keutamaan bulan Ramadan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban dilakukan pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah yang selanjutnya adalah setiap amalan kebaikan anak Adam, yaitu kita manusia, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan memakanan karenaku. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, baunya mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Di bulan Ramadan, pahala amalan baik dilipat gandakan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan pahala ibadah di bulan ini setara dengan pahala ibadah haji. Maksudnya ketika kita melakukan umroh di bulan puasa, pahalanya akan sama dengan kita melakukan ibadah haji. Selain itu, bulan Ramadan juga memiliki malam Lailatul Qadar yang lebih dikenal dengan lebih baik dari 1000 bulan. Kapan Bu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini yaitu dimulai dari tanggal-tanggal ganjil di hitungan ke-20 ke atas. Misalnya nih tanggal 21, 23, 25, 27, 29, dan tanggal 30 bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat menakjubkan. Ya, pada malam itu semua isi alam dunia bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Semoga kita termasuk ya nak ya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya,
pahala dilipat gandakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap ibadah yang dikerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Selama bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan ini? Ya, di tanggal-tanggal ganjil, di tanggal 20 ke atas ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ketika kita berdoa di malam ini, maka doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan malam ini itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang selanjutnya doa kita mustajab. Artinya apa? Doa kita diterima oleh Allah dan akan dikabulkan Allah. Doa di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, sangat mustajab. Yo, siapa yang ingin berdoa nih? Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, bermudah kami belajar dan jadikanlah kami sebagai polisi di masa depan. Atau dosen ya Allah, atau guru ya Allah, dan lain sebagainya. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya, umroh setara dengan haji. Ibadah umroh di bulan Ramadan memiliki pahala yang setara dengan ibadah haji. Selanjutnya, menghapus dosa. Puasa di bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Subhanallah ya. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya, balasan langsung dari Allah. Kalau yang lain kan dicatat malaikat raqib nih. Kita misalnya nih sholat dicatat malaikat raqib. Nah, kita ngaji dicatat malaikat raqib. Tapi puasa dia langsung dari Allah. Puasa adalah ibadah yang balasan pahalanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, malaikat raqib pun tidak diberi wewenang untuk ini. Selanjutnya, kesempatan berlipat ganda. Bulan Ramadan adalah kesempatan berlipat ganda untuk meraih pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita meraih bulan puasa ini dengan penuh keberkahan